kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio. Hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi. Hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Saatnya kita belajar bersama kembali di Radio RGR FM. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara PGRI Kabupaten Tulungagung dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulungagung sebagai alternatif pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, agar pembelajaran lebih bervariatif dan menyenangkan bagi anak-anak di rumah. Terima kasih kami sampaikan kepada PGRI Kabupaten Tulungagung yang telah menginisiasi kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Tulungagung yang telah memfasilitasi melalui RGR FM dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung. Apa kabar anak-anak hebatku di rumah? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga kami sampaikan kepada ayah dan bunda di rumah yang selalu sabar mendampingi putra-putrinya yang membantu kami, Bapak Ibu Guru semua, agar anak-anak tetap semangat belajar dari rumah, menambah ilmu pengetahuan, belajar semakin menyenangkan bersama RGR FM. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali, belajar bersama Bu Yuni kembali di pembelajaran kelas 1 pagi ini. Salam sehat dan semangat anak-anak hebatku. Jangan sedih ya, meskipun kalian belajar dari rumah. Karena belajar itu bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Sebagai penyemangat, Bu Yuni punya lagu untuk kalian semua. Yuk kita simak bersama-sama lagu berjudul Belajar dari Rumah.
Anak-anak yang Ibu banggakan, di pagi yang cerah ini, Senin 1 Maret 2021, kita akan mempelajari tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Namun sebelumnya Bu Yuni ingin tahu, apakah kalian sudah mandi pagi hari ini? Ibu yakin anak-anak kelas 1 sudah pintar semua, sudah mandiri dan punya tanggung jawab sendiri. Setiap pagi selalu mandi sendiri tanpa disuruh oleh ayah dan bunda. Mengapa anak-anak? Karena mandi pagi selain menyehatkan, juga membuat tubuh segar sehingga belajar jadi bersemangat. Setelah mandi, Ibu yakin anak-anak sudah sarapan. Sudah sarapan kan anak-anak pagi ini? Iya. Mengapa harus sarapan pagi? Karena sarapan pagi sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga daya tahan tubuh agar kita tidak mudah sakit, dan juga memberi tenaga agar kita tetap semangat dan siap belajar. Namun sebelum pembelajaran dimulai, kita harus berdoa dulu ya. Mari anak-anakku, kita berdoa bersama, memohon kepada Tuhan sesuai agama masing-masing, agar yang kita pelajari hari ini membawa manfaat, ilmunya bertambah, diberikan kesehatan, dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, yuk bersama Bu Yuni kita awali dengan yel-yel agar lebih bersemangat. Ikuti Bu Yuni ya. Kita mulai yel-yelnya. Belajar, bergembira, sehat, bersemangat. Yes, yes, yes. Oke, pintar sekali anak-anakku. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian tentang pembelajaran minggu yang lalu? Iya, kita telah mempelajari tema 6, subtema 4 tentang bekerja sama, menjaga kebersihan, dan kesehatan lingkungan. Kita harus senantiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehingga kita bisa merasa nyaman, belajar juga menyenangkan, tentunya badan kita semakin sehat. Yang Ibu sayangi, pada tema 7, subtema 1 ini, kita akan melanjutkan mempelajari lingkungan sekitar kita, yaitu mengenai benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Anak-anak, ada banyak benda di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Anak-anak, sekarang yuk kita perhatikan gambar yang ada di tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Itu ada gambar Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, apakah kamu suka mengenakan topi, anak-anak? Ya, anak-anak pasti ada yang mempunyai topi ya. Ada yang topinya bundar, ada yang kerucut, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tahukah kalian lagu yang berjudul
Topi saya bundar. Nah anak-anak, mari kita bernyanyi bersama lagu Topi Saya Bundar. Bernyanyi bersama Bu Yuni ya. Anak-anak bernyanyi dari rumah, Bu Yuni dari studio. Jika belum hafal, anak-anak bisa membuka di buku paket tema 7. Ada syair lagu Topi Saya Bundar. Kita bernyanyi dengan penuh semangat lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Alhamdulillah, anak kelas 1 pintar semuanya. Semua sudah bisa bernyanyi lagu Topi Saya Bundar. Apakah topimu juga berbentuk bundar? Tentu, topi anak-anak di rumah semua bundar ya? Iya. Anak-anak, coba kalian perhatikan tanda di bawah syair lagu itu. Ada tanda titik dan ada tanda strip ya. Itu menandakan bahwa lagu tersebut ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang harus dinyanyikan panjang. Nah anak-anak, apa saja benda yang memiliki kesamaan dengan topi? Mari kita belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Benda di sekitar kita dibedakan menjadi 2. Yang pertama, benda hidup atau disebut juga makhluk hidup. Yang kedua, benda tak hidup atau disebut juga benda mati. Nah anak-anak, apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Dan apa saja benda tak hidup yang ada di sekitarmu? Mari kita amati bersama-sama. Anak-anak yang ibu banggakan, benda atau makhluk hidup di sekitar kita, ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Manusia, ada yang masih bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Sedangkan di sekitar kita juga ada benda hidup lainnya, yaitu hewan. Di sekitar kita banyak sekali hewan-hewan ya. Pasti di sekitar anak-anak juga banyak hewan kan? Iya, ada kucing,
kelinci, ikan, burung, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Hewan termasuk makhluk atau benda hidup. Kemudian ada lagi yang menghiasi rumah kita agar tampak indah, asri, dan sejuk. Apa anak-anak? Iya, pinter sekali. Tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk benda hidup ya. Ada melati, ada mawar, ada pohon ya, ada buah-buahan, pohon mangga, pohon pisang, dan lain sebagainya. Itu semua termasuk benda hidup. Setelah kita mengamati benda hidup, sekarang yuk anak-anak kita amati benda tak hidup atau benda mati yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak pasti tahu kan? Sekarang pasti anak-anak sedang berada di rumah. Nah, rumah termasuk benda tak hidup. Apalagi? Iya, sepeda. Sepeda juga termasuk benda tak hidup. Mobil juga benda tak hidup. Apalagi anak-anak? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo disebutkan. Iya, pintar sekali. Ada almari, meja, kursi, papan tulis, televisi, tiang bendera, dan juga yang ada di kelas kita. Masih ingat anak-anak pajangan yang ada di kelas kita? Iya, ada lambang Garuda Pancasila. Anak-anak yang Ibu sayangi, tadi kita sudah mengamati benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Manusia, hewan dan tumbuhan termasuk benda hidup karena bernafas. Sedangkan benda tak hidup yang telah kita amati tadi seperti rumah, sepeda, mobil, almari, meja, kursi, papan tulis, bendera, dan gambar lambang burung Garuda termasuk benda tak hidup karena tidak bernafas. Benda-benda di sekitar kita harus kita pelihara dengan baik ya. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Nah anak-anak, selain benda tak hidup yang harus kita rawat dan pelihara, tentunya kita juga harus merawat hewan peliharaan dan juga tumbuhan yang ada di sekitar kita karena mereka makhluk hidup. Selain mereka juga butuh manusia untuk merawatnya, kita juga harus melindungi mereka. Baiklah anak-anakku, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, agar lebih semangat, yuk kita dengarkan lagu dengan judul Garuda Pancasila.
Bagaimana anak-anak perasaannya setelah bernyanyi lagu Garuda Pancasila? Tentu tambah semangat kan belajarnya? Ya, anak-anak yang Ibu sayangi, Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas ya. Kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik pajangan yang ada di kelas kita. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui bukan? Sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Coba kita ulang kembali pelajaran minggu yang lalu, yaitu sila ke-1, 2, dan 3. Bagaimana bunyi dan simbolnya? Iya anak-anak, siapa yang masih ingat bunyi sila pertama, kedua, dan ketiga? Ayo bersama Ibu kita lafalkan ya. Ya, sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, itu bunyi sila pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kalian masih ingat apa simbol sila pertama, 2, dan 3? Iya, pinter sekali. Sila pertama simbolnya bintang. Sila kedua simbolnya rantai. Sedangkan sila ketiga simbolnya pohon beringin. Setelah kita mempelajari sila pertama, kedua, dan ketiga, kali ini kita akan mengenal dan mempelajari simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Anak-anak, simbol sila keempat adalah kepala banteng. Apa anak-anak? Coba anak-anakku yang ada di rumah diulang kembali ya. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Anak-anak harus menghafal ya simbol-simbol sila Pancasila. Sila pertama, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian bunyi sila keempat yaitu, anak-anak pasti sudah bisa ya. Karena apa? Waktu TK saat upacara bendera, pembina atau Bapak Ibu guru juga membacakan teks Pancasila dan anak-anak pasti menirukan. Jadi Ibu yakin anak-anak masih ingat ya. Bagaimana bunyi sila keempat? Siapa yang masih ingat? Ayo kita lafalkan bersama-sama. Iya, pintar sekali. Bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah anak-anak, kalian harus menghafalkan bunyi-bunyi dalam Pancasila ya, harus dihafalkan. Nah anak-anakku, kalian sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Sekarang di pembelajaran 2 ini, mari kita belajar mengenal ciri-ciri benda-benda tersebut. Sebelumnya, yuk kita baca teks bacaan tentang Lani dan Udin yang sedang bermain bersama pada buku tema 7 halaman 11. Anak-anak di rumah bisa membuka buku paketnya ya. Kita membaca bersama-sama. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama, tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Nah anak-anak, di dalam teks bacaan tersebut ada Udin yang sedang berjalan-jalan dengan kucingnya.
Udin dan juga kucingnya termasuk benda hidup atau makhluk hidup. Maka Udin dan kucingnya dapat bergerak. Ciri-ciri makhluk hidup, benda hidup yaitu selain bernafas juga bergerak. Sedangkan boneka bukan benda hidup atau boneka termasuk benda tak hidup. Jadi boneka tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan manusia. Oke anak-anakku, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, yuk kita dengarkan lagu yang berjudul Kucingku Belang 3. Benda hidup bisa bergerak anak-anak pada teks tersebut. Sekarang coba kita perhatikan ada seekor kucing dan juga ada kursi. Kita bisa membedakan bagaimana ciri-ciri kedua benda tersebut. Kucing termasuk benda hidup, maka kucing dapat bergerak dengan sendirinya. Kursi bukan benda hidup atau benda tak hidup. Kursi tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan manusia. Anak-anak yang Ibu sayangi, ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tetapi tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat dengan sendirinya. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan juga terbang. Anak-anak kelas 1, coba, apakah kalian dapat berjalan dan juga berlari? Iya, tentu saja dapat. Setiap hari, setiap saat, kita selalu berpindah tempat dengan cara berjalan maupun berlari. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang macam-macam gerak. Gerak dibedakan menjadi 2, yaitu gerak berjalan dan gerak berlari. Gerak berjalan yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Keempat, berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Setelah berjalan, lakukan gerak berlari. Saat perpindahan gerak berjalan ke berlari, lakukan secara perlahan. Bagaimana gerak berlari? Kita pelajari. Yang pertama, badan sedikit dicondongkan ke depan. Kedua, lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Nah, sekarang kalian bisa mencoba melakukan kedua gerakan tersebut, berjalan dan berlari sesuai irama hitungan.
Lakukan gerakan berjalan untuk hitungan 1, 2, 3, dan 4. Dan lakukan gerakan berlari untuk hitungan 5, 6, 7, dan 8. Lakukan gerakan dengan baik. Berjalan dan berlari termasuk gerakan olahraga. Berolahraga dengan teratur dapat membuat tubuh kita tetap sehat dan kuat. Tetapi perlu diingat anak-anak, sebelum kita berolahraga harus diawali dengan pemanasan. Mengapa harus pemanasan? Karena pemanasan bermanfaat untuk mencegah cedera. Dan setelah berolahraga, lakukanlah pendinginan untuk menormalkan suhu tubuh agar badan tetap sehat, segar, dan bersemangat. Anak-anak yang hebat, masih semangat kan belajarnya? Ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran 3, yuk kita ulang yel-yel kembali agar lebih semangat lagi, oke? 1, 2, 3. Belajar, bergembira, sehat, bersemangat. Yes, yes, yes. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, kalian sudah dapat membedakan antara benda hidup dan benda tak hidup kan? Iya. Mari kita amati gambar benda pada simbol sila-sila Pancasila. Masih ingat anak-anak? Ayo, yang masih ingat, kita lafalkan bersama-sama. Simbol sila pertama, bintang. Simbol sila kedua, rantai. Simbol sila ketiga, pohon beringin. Simbol sila keempat, kepala banteng. Dan simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, anak-anak, pada simbol sila Pancasila ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Di sini kita akan melihat benda hidup. Benda hidup di sini ada pohon beringin. Pohon beringin termasuk benda hidup. Dan juga padi dan kapas. Pohon, padi, dan kapas termasuk benda hidup. Sedangkan rantai, bintang, dan kepala banteng bukan benda hidup. Tetapi hewan banteng termasuk benda hidup. Untuk itu anak-anak, simbol-simbol dalam Pancasila harus dihafalkan ya, agar kalian tidak lupa. Nah, masih ingat pada pembelajaran sebelumnya, simbol sila keempat apa anak-anak? Iya, simbol sila keempat adalah kepala banteng. Masih ingat juga bagaimana bunyi sila keempat? Tentu saja masih ingat. Anak hebat kelas 1 pasti masih ingat ya. Ya, bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak, gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana cara banteng bergerak? Iya, pintar sekali. Banteng bergerak dengan cara berjalan dan juga berlari. Banteng larinya sangat kencang sekali. Jadi harus hati-hati ya jika kalian berada di taman safari mendekati tempat banteng. Harus berhati-hati. Nah, anak-anak, apa juga makanan yang disukai banteng? Banteng menyukai makanan dari tumbuh-tumbuhan. Banteng adalah benda hidup. Benda hidup memerlukan makanan. Manusia juga membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan,
dan sayuran termasuk makanan sehat. Apa saja buah yang kalian sukai? Bermacam-macam ya. Tentu anak-anak memiliki kesukaan buah yang berbeda-beda dengan temannya. Ada yang suka pisang, ada yang suka semangka, apel, dan lain-lain. Tetapi buah-buahan itu harus kita makan ya. Tidak usah kita pilih-pilih karena buah-buahan sangat banyak manfaatnya, mengandung vitamin dan juga mineral yang bagus untuk tubuh kita. Dan juga sayur-sayuran anak-anak. Sayur sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga pertumbuhan tubuh kita. Jadi saat makan, gunakan sayur juga pada makanan kalian. Nah, anak-anak, salah satu ciri-ciri benda hidup adalah membutuhkan makanan. Seperti contoh di buku paket kalian di halaman 23, yuk kita simak. Di sana ada Dayu, Lani, dan juga Beni. Dayu suka makan buah pisang. Lani suka makan buah pepaya. Beni suka makan buah apel. Mari kita mencoba menghitung banyak buah yang mereka miliki. Menghitung banyaknya buah pisang, pepaya, dan juga apel mereka. Di sana ada gambar apel yang banyaknya 44 buah. 44 bisa ditulis dengan huruf ya. Anak-anak bisa berlatih menulis lambang bilangan 44. Kemudian menuliskan hurufnya 44. Yang kedua, ada gambar pisang anak-anak. Di sana banyaknya pisang. Ada berapa kita hitung anak-anak? 10, 20, 30, 40. Iya, 49 buah pisang. Bisa ditulis dengan huruf 49. Kemudian gambar ketiga ada buah pepaya. Banyaknya buah pepaya adalah ada 65. Bisa ditulis dengan huruf 65. Nah anak-anak, nanti anak-anak berlatih menulis lambang bilangan yang ada di buku paket. Kemudian anak-anak juga bisa berlatih mengurutkan lambang bilangan yang ada di buku paket tersebut. Di buku paket kalian bisa kalian tulis ya nama-nama lambang bilangan tersebut. Ada bilangan 57. Bagaimana menulisnya? Iya, pintar sekali. 57. Kemudian ada bilangan 43. Menulisnya 43. Yang ketiga, ada bilangan 52. Menulisnya 52. Kemudian nomor 4 ada bilangan 60. Menulisnya 60. Kemudian yang terakhir 83. Menulisnya 83. Anak-anak yang Ibu banggakan, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 4 ya. Benda hidup selain memiliki ciri-ciri bernafas, bergerak, butuh makanan, juga memiliki ciri mengalami pertumbuhan. Benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi hingga sekarang. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Mari kita perhatikan benda-benda yang di bawah
Siti dan teman-temannya pada buku paket kalian. Penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Di sana Siti memiliki penggaris yang lebih panjang daripada penggaris yang dimiliki Dayu. Gambar yang kedua, pensil Udin lebih panjang dari pensil Edu. Jadi, benda tak hidup yang dimiliki mereka yaitu pensil. Pensil Udin lebih panjang dari pensil Edu. Kemudian, gambar yang ketiga ada mobil-mobilan Beni lebih besar, lebih panjang daripada mobil-mobilan Udin. Sekarang, mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Anak-anak bisa melakukannya di halaman rumah bersama teman-teman ya. Sekarang, bagaimana cara membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan garis start. Garis start atau disebut juga garis awal anak-anak. Kedua, berdirilah tepat di garis start. Ketiga, berjalanlah sampai hitungan 8. 4. Melangkahlah selebar yang kamu bisa. 5. Berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan. Keenam, bandingkan dengan panjang langkah temanmu. Coba melakukan hal yang sama sambil berlari. Jadi bisa sambil berjalan dan juga berlari. Nanti kalian catat siapa yang dapat melangkah paling panjang dan mengapa ia dapat melakukan hal tersebut. Nanti bisa kalian catat, kalian bandingkan. Perbedaan panjang dan pendek juga ada pada bunyi anak-anak. Pada bunyi panjang dan pendek pada lagu ada tandanya. Coba kalian perhatikan kembali lagu yang berjudul Topi Saya Bundar. Di sana ada tanda titik dan juga tanda strip. Tanda titik artinya lagu dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Tanda strip artinya lagu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Nanti anak-anak bisa mengulang kembali ya lagu Topi Saya Bundar bersama anggota keluarga yang lain. Anak-anak bisa merasakan perbedaan panjang dan pendek bunyi pada lagu Topi Saya Bundar. Anak-anak hebat, sekarang kita masuk ke pembelajaran 5 ya. Di pembelajaran 5 ini, anak-anak bisa mengamati gambar yang ada di halaman 33. Benda hidup selain bernafas, bergerak, butuh makanan, tumbuh, juga dapat berkembang biak. Benda hidup dapat berkembang biak. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Berkembang biak juga untuk memperbanyak jumlahnya. Tujuan berkembang biak juga untuk memperbanyak keturunannya. Tujuan berkembang biak agar benda hidup terjaga kelestariannya. Pada gambar tersebut ada seekor burung yang bertelur, kemudian telurnya menetas, jumlahnya 2 telur menetas, jadi burung tersebut memiliki 2 anak. Gambar kedua, ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya. Ibu tersebut telah melahirkan seorang bayi, seorang anaknya. Jadi ibu tersebut memiliki anak atau keturunan. Kemudian gambar yang ketiga ada pohon pisang. Pohon pisang juga berkembang biak dengan tunas ya. Di sebelahnya pohon besar tumbuh tunas-tunas baru. Jadi pohon pisang, burung
juga berkembang biak. Termasuk manusia juga mempunyai anak untuk melestarikan keturunannya. Anak-anak, tahukah kalian apa arti kata-kata berkembang biak, keturunan, memperbanyak, dan kelestarian? Yuk kita pelajari bersama-sama mencari informasi mengenai kata-kata tersebut agar anak-anak bertambah ilmu dan wawasannya. Arti kata berkembang biak adalah bertambah banyak, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, menjadi 4, 5, dan seterusnya. Itu bertambah banyak, artinya berkembang biak. Kemudian yang kedua, keturunan. Arti kata keturunan adalah generasi baru dari induknya. Ketiga, memperbanyak, artinya bertambah banyak. Yang keempat, kelestarian, artinya tetap ada, tetap terjaga, dan tidak punah. Itu adalah kata-kata sulit, informasi baru yang perlu kita ketahui bersama-sama. Nah, anak-anak, sudah paham kan? Anak-anak sudah mengetahui informasi yang baru tentang kata berkembang biak. Masih ingat apa arti kata berkembang biak? Iya, berkembang biak artinya bertambah banyak. Cara benda hidup berkembang biak, ada yang bertelur, ada yang melahirkan, dan juga tunas. Pada hewan, cara berkembang biak ada yang bertelur dan juga ada yang beranak atau melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya burung, ayam, bebek, apalagi? Iya, angsa, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa menyebutkan contoh yang lain ya nanti ya. Kemudian contoh hewan yang beranak atau melahirkan apa saja anak-anak? Siapa yang bisa? Iya, pintar sekali. Contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan yaitu kucing, kelinci, sapi, kambing, kuda, dan lain-lain. Kemudian pada tumbuhan, contohnya pohon pisang berkembang biak dengan cara bertelur. Anak-anak, ayam biasa berkembang biak dengan bertelur ya tadi ya. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Ayam biasanya bertelur sehari hanya 1 butir anak-anak. Nah, sekarang mari kita belajar menghitung banyaknya telur yang ada pada gambar di buku tema 7 kalian ya. Kalian bisa membukanya, anak-anak di rumah bisa membuka buku paketnya di halaman 36. Banyaknya telur ada 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang kecil. Ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan. Keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Jadi, dapat kita simpulkan 47 itu sama dengan 40 ditambah 7 atau 47 sama dengan 4 puluhan ditambah 7 satuan. Angka 4 menempati tempat puluhan. Angka 7 menempati tempat satuan. Jadi pada bilangan 47, Ibu ulang, pada bilangan 47, 4 menempati tempat puluhan, 7 menempati tempat satuan. Jika dituliskan dalam nilai tempat adalah seperti berikut. Anak-anak bisa menyimak di buku ya. 4 puluhan ada 4 balok, masing-masing balok ada 10 ya. Jadi 4 puluhan ditambah 7 satuan sama dengan 47. Bagaimana anak-anak? Sudah paham tentang nilai tempat puluhan dan nilai tempat satuan?
Baiklah, anak-anak bisa berlatih menyelesaikan soal-soal di buku paket kalian, melengkapi nama bilangan, nilai tempat sesuai bilangan yang ditunjukkan pada buku kalian. Kemudian, anak-anak bisa mewarnai kotak-kotak tersebut sesuai warna yang kalian sukai. Anak-anak hebat yang Ibu sayangi, masih semangat belajarnya? Pinter, anak yang pinter, belajar bersemangat, luar biasa. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6 ya. Anak-anak, kalian sudah mengetahui bahwa gambar lambang negara di dinding kelas termasuk benda tak hidup. Ya, kalian juga sudah mengetahui, mempelajari tentang simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Nanti anak-anak bisa mewarnai ya gambar kepala banteng yang ada di buku paket agar tampak indah gambarnya sambil mengingat, mewarnai bahwa simbol sila keempat adalah kepala banteng. Melanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita ulang kembali di pembelajaran 6 ini. Masih ingatkah kalian bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Yuk kita perhatikan ciri-ciri benda seperti gambar di buku paket kalian. Di sana ada gambar kuda, burung, kucing. Nah, sekarang kita akan menyebutkan ciri-cirinya sambil membaca ya. Aku tahu kuda disebut benda hidup karena kuda bernafas, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Aku tahu burung disebut benda hidup karena burung bergerak, berkembang biak, tumbuh besar, dan membutuhkan makanan. Aku tahu kucing disebut benda hidup karena kucing juga bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh besar, dan membutuhkan makanan. Dan aku tahu ulat disebut benda hidup karena ulat bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh besar, dan butuh makanan. Kuda, burung, kucing, dan ulat termasuk benda hidup karena memiliki ciri-ciri bernafas, butuh makan, bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Berbeda dengan permainan yang ada di sekitar kalian. Nah, aneka jenis permainan termasuk benda tak hidup. Boneka, mobil-mobilan, dan kartu adalah benda tak hidup. Dadu pun termasuk benda tak hidup. Anak-anak, di buku paket kalian ada gambar dadu. Ya, anak-anak bisa mencoba membuat dadu. Kegiatan membuat dadu untuk melatih menentukan nilai tempat suatu bilangan. Pada dadu biasanya ada angka, ada titik-titik yang menunjukkan jumlah angkanya. Jadi anak-anak bisa berlatih menghitung menggunakan dadu, membuat dadu dari kertas bekas. Ya anak-anak ya. Anak-anak yang pintar sudah mempelajari tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Di sekitar anak-anak pasti ada banyak mainan ya. Tadi sudah disebutkan ada boneka, mobil-mobilan, permainan dadu, dan permainan lainnya termasuk benda tak hidup. Sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup atau makhluk hidup. Nah, ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup apa tadi anak-anak? Coba Bu Yuni ingin kalian mengulang kembali. Siapa yang bisa? Kita sebutkan ya. Iya, pintar sekali. Yang pertama, ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup yang pertama bernafas. Kedua, bergerak. 3, butuh makanan. 4, mengalami pertumbuhan. 5, berkembang biak atau bertambah banyak. Anak-anak yang Ibu sayangi,
agar kalian tetap semangat dalam belajar dan untuk mengingat kembali agar kalian tidak lupa tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mari anak-anakku, kita bernyanyi lagu dengan judul Ciri-ciri Makhluk Hidup versi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1 makan, 2 bernafas, 3 berkembang biak, 4 tumbuh, 5 bergerak, peka terhadap rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1 makan, 2 bernafas, 3 berkembang biak, 4 tumbuh, 5 bergerak, peka terhadap rangsang. Anak-anak yang Ibu banggakan, kita telah menyanyikan lagu dengan judul Ciri-ciri Makhluk Hidup bersama-sama. Alhamdulillah, semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat, kebanggaan ayah dan bunda, juga bapak dan ibu guru. Pesan Ibu, patuhilah nasihat orang tua, hormati mereka, dan jadilah anak yang baik. Demikian anak-anakku, pembelajaran hari ini. Dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia, makhluk hidup membutuhkan makanan yang bergizi agar tetap sehat dan tumbuh tinggi. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir setelah beraktivitas. Pakai masker jika keluar rumah. Jaga jarak dengan orang lain. Makan makanan bergizi. Olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan pandemi ini cepat berlalu. Bu Yuni izin pamit. Terima kasih Bunda atas pendampingan kepada putra-putrinya pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Insya Allah masih bersama Bu Yuni, tetap di 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulung Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulung Agung 90,1 RGR FM.